Setelah mengundang polemik, pemerintah akhirnya memastikan tidak akan merevisi Undang-Undang Pilkada. Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan mengendus ada upaya penjagalan calon independen melalui revisi Undang-Undang Pilkada. Para calon kepala daerah yang hendak maju dalam Pilkada serentak 2017 melalui jalur independen boleh merasa lega. Pasalnya, pemerintah memastikan tidak akan merevisi Undang-Undang Pilkada dalam waktu dekat ini. Dalam kunjungan ke kampus Institut Teknologi Bandung atau ITB, Menko Polhukam Luhut Panjaitan menegaskan dalam rapat kabinet terbatas, Presiden dan para menteri sepakat tidak akan mengubah Undang-Undang Pilkada. Luhut menilai syarat calon independen dengan persentase dukungan minimal antara 15 hingga 20% terlalu mengada-ngada. Menurutnya syarat tersebut bermaksud menjegal calon independen. Calon tetap seperti yang ada sekarang. Belum ada perubahan apa-apa. Ini nanti saat saya sudah pernah bilang, ini satu fenomena baru. Artinya biar kita semua berkaca, kenapa ini terjadi? Ya kan memberikan contoh yang baik juga buat kita. Kok bisa jadi begini? Kok orang maunya kasih Ahok? Ya kan aneh. Berarti orang bilang, oh, dia menolong saya. Tadinya saya banjir, nggak jadi banjir. Tadinya dia, saya ini jadi enak, jadi seterusnya dan seterusnya. Persaingan dalam bursa. Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Pilkada Jakarta semakin riuh sorak-sorai saat Ahok memilih jalur non-partai. Banyak warga gembira mengapresiasi, tak kurang pula protes mencaci. Terdengar kabar soal parpol menyusahkan di saat teman Ahok sudah berjalan. Maju sebagai calon independen membuat parpol terlihat kurang relevan. Keputusan Ahok beresiko besar sekaligus membebaskan dari dugaan mahar. Kini Ahok bertumpu pada KTP warga berhadapan rumitnya prosedur pilkada. Inilah Mata Najwa. Pertaruhan Ahok. Ya sekarang saya putuskan ikut teman Ahok sekarang. Saya nggak mau anak muda ini kecewa gitu aja. Risiko di saya loh. Pemirsa, Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok tak pernah sepi membuat berita. Sepak terjangnya memanaskan panggung politik ibu kota, memutuskan jalur perseorangan sebagai pilihan politik menuju Pilkada DKI. Kita sambut Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama. Apa gitu? Pakai bantal, Pak. Oh. Biar lebih nyaman. Sehat-sehat, Pak Ahok? Baik. Sehat ya? Ini ramai sekali loh, Pak Ahok. Sampai ada yang duduk-duduk di bawah. Wah, benar. Baru didadain aja tepuk tangannya. Pak Ahok, sebelum mulai saya mau ukur tensi dulu nih. Enggak, karena biar kita jelas nih, malam ini akan marah-marah, malam ini akan banyak ketawa. Saya cek mood dulu nih, mood Ahok nih sekarang gimana nih moodnya? Tergantung obat. Tadi pagi minumnya pas 1 tablet. Jadi nggak akan kenceng nih malam ini. Nggak harus beda Pak Ahok. Di Mata Najwa tuh siapapun yang datang harus belak-belakan, harus beda. Ya, tadi obatnya masih pas kok kayaknya. Masih pas ya? Oke, kita mulai, kita akan lihat karena kita sampai jam 9:30 malam live bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Dan sebelum kita mulai dengan Pak Ahok, saya ingin kita melihat rekam jejak politik Gubernur DKI Jakarta yang berikut ini. Basuki Cahayapurnama biasa disapa Ahok. Karir politiknya terbilang dinamis. Sejak 2003 hingga sekarang, Ahok sudah 3 kali berganti partai. Kiprahnya di dunia politik dimulai pada 2004. Dia menjadi anggota legislatif. Dan pada 2005 menjadi bupati di Belitung Timur lewat Partai Perhimpunan Indonesia Baru. Gagal menjadi gubernur pada Pilkada Bangka Belitung 2007. Ahok menyeberang ke Jakarta menjadi anggota DPR dari Partai Golkar periode 2009-2014.
Pada 2012, Ahok giliran memilih Partai Gerindra untuk bertarung di Pilkada Jakarta. Waktu itu mendampingi Joko Widodo dalam pemilihan Gubernur DKI yang diusung oleh PDI Perjuangan. Usai Pilpres 2014, Ahok memutuskan mundur dari Partai Gerindra dan fokus sebagai tuan rumah Jakarta tanpa partai. Perjalanan politik Basuki Cahayapurnama akan diuji kembali pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Ahok telah memilih melalui jalur perseorangan berpasangan dengan Heru Budi Hartono. Apakah maju di jalur perseorangan pilihan tepat? Dan apa risiko politik yang akan ia terima dengan pilihannya itu? Rekam jejak politik Anda, Pak Ahok, begitu beragam, berbagai partai politik, tapi pada saat krusial seperti halnya sekarang, Anda memutuskan untuk maju secara independen. Ikhlas betul-betul melepaskan embel-embel parpol. Kalau lewat parpol kan jauh lebih mudah. Ya sebetulnya bukan soal kita mau lewat parpol atau tidak gitu ya. Prinsip saya kan dasarnya itu kan kepercayaan sebetulnya. Nah kalau mau bangun negara tuh paling penting tuh dipercaya. Nah sama seperti saya keluar dari Gerindra. Kenapa keluar dari Gerindra? Ketika Gerindra menyatakan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Tentu ini sudah tidak sesuai dengan harapan rakyat gitu. Nah sama juga ketika waktu berantem sama DPRD lalu ada datang teman Ahok, ada macam-macam lah, ada sahabat Ahok macam-macam menawarkan menggunakan KTP. Ya saya katakan aja, Anda nggak usah ngomong dulu lah, kumpul dulu 1 juta lah. Pada 1 juta baru kita bicara kan. Nah ternyata kan yang paling serius kan teman Ahok. Dia kumpulin. Nah saya tadi belum mau manggil mereka. Begitu saya baca koran, baca online, mereka bilang mau mencarikan pasangan wakilnya Ahok. Wah ini kacau nih saya bilang nih teman Ahok. Masa nyari istri saya cari sendiri dong, kenapa mesti cariin gitu kan. Ya saya cari sendiri. Terus saya panggil mereka datang gitu. Saya pikir ini agak ngaco apa enggak? Enggak. Mereka ternyata membebaskan saya milih. Nah saya katakan kalau boleh pilih, saya pilih tetap Pak Jarod. Karena Pak Jarod kan hubungannya baik. Ya. Orang istrinya baik-baik, ngapain kawin lagi gitu kan. Kira-kira gitu loh. Terus mereka setuju. Terus saya bilang, kalau partai mau dukung gimana? Mau usung gimana? Kami setuju juga Pak. Cuma masalahnya sekarang bisa nggak dipercaya partai? Kalau di tengah jalan partai menyatakan tidak mengusung Bapak, kami ini nggak keburu lagi loh Pak, nyiapin KTP. Keraguan terhadap partai tidak bisa dipercaya, itu keraguan yang juga Anda rasakan tidak Pak Ahok? Kalau saya tahu persis, tahu PDIP, saya hubungan baik dengan Bu Mega. Makanya saya yakin pasti PDIP kasih saya maju. Saya yakin pasti. Tapi sekarang kan jadi persoalan, teman-teman Ahok kan ada tidak percaya apakah betul. Ini satu hal soal kepercayaan ini. Nah saya yakin 1000% PDIP pasti ngusung saya. Kok pede banget Pak Ahok? Ya karena saya kenal Bu Mega dengan baik kok. Saya ketemu, saya betul-betul baik hubungannya dengan keluarga Tapi Bu Mega. statement petinggi partainya semuanya bilang jangan terburu-buru, jangan kami dipaksa-paksa. Ikutilah proses mekanisme internal. Ya, Ketika Ahok mengatakan... Itu yang jadi masalah. Teman Ahok ini kan butuh waktu. Ngumpulin KTP nggak gampang, mesti ngisi. Kalau kita masih nunggu PDIP yang pakai jalur ini sampai bulan Mei baru putuskan, teman Ahok kan takut ini. Kalau Mei baru putuskan, kalau terus nggak putuskan gimana? Ahok juga takut? Enggak, saya sih nggak takut. Saya sudah jelaskan sama teman Ahok, pasti kasih. Tapi kan teman Ahok nggak percaya. Nah di sini saya harus milih. Satu pihak istilah saya ikut PDIP naik Mercedes-Benz S-Class, siapin sopir sampai tujuan kota. Ini teman Ahok nih nggak jelas nih sebetulnya nih. Ini bisa kumpulin apa enggak? Karena ngisi loh. Terus saya juga belum pernah lihat tuh dokumennya. Apa betul 700.000 itu sebanyak apa? Taruh di mana? Saya belum pernah lihat ini. Berarti ketika Makanya Anda ada partai memutuskan... politik bilang apa tuh enggak? Kalau bisa kekumpul dia mau loncat dari Monas kan? Siapa tuh Pak? Saya nggak ingat lah siapalah. TV lebih tahu nanti gitu loh. Tapi Nanti saya berarti- digugat lagi sebut dia. Tapi ini judulnya pertaruhan Ahok. Berarti Anda Ya, sadar makanya bagi sepenuhnya Pak saya- Ahok ini pertaruhan besar untuk Ya karir bagi Anda. saya jauh lebih penting kepercayaan anak-anak muda ini tidak hilang. Itu yang penting. Walaupun resikonya tidak jadi gubernur? Iya itu resiko. Tapi ini jauh lebih penting. Saya lebih baik tidak jadi gubernur tapi masih dipercaya orang daripada saya jadi gubernur nggak dipercaya orang. Ini lebih penting gitu. Ya kan?
dikatakan Pak Ahok tidak mudah untuk mengumpulkan syarat minimal maju sebagai independen. Ya. Anda sebetulnya masih melihat kalau misalnya tidak berhasil nih teman Ahok, anak-anak muda ini umur 25 tahunan nih Pak Ahok, mereka tidak berhasil. Anda masih ada cantelan, Anda yakin bahwa... Itu saya nggak tahu. Saya udah bicara sama Bu Mega. Berarti itu kan hari Senin, anak datang tanggal 6 Minggu. Nah, saya udah bilang sama Bu Mega, gini aja Bu, saya bilang, saya udah putuskan ikut teman Ahok dengan segala risiko. Ibu mengatakan nggak gampang loh, bisa dibatalin, bisa macam-macam. Ya sudah Bu, kalau memang ternyata saya nggak bisa ikut, PDIP nggak mau ngusung saya, ya sudah. Kalau memang butuh saya kampanye buat Pak Jarod yang maju, saya akan kampanye untuk Pak Jarod. Saya nggak jadi gubernur nggak masalah. Bu Mega bilang apa Pak? Diam-diam aja beliau. Diam aja. Tapi suruh makan bakso terus saya. Kayaknya masih oke. Karena Nah, sesungguhnya saya sama Bu Mega kalau masih makan berarti beliau masih oke. gitu ya. Jadi Coba makan. ukurannya dari makanan ya. Karena temannya tuh sering makan. Oke. Hobi makan namanya. Kita akan break setelah pariwara karena saya ingat pernah juga di Mata Najwa berbincang dengan Bu Mega. Kita akan tunjukkan bagaimana mesranya Ahok dengan Bu Mega sebetulnya setelah pariwara. Tetaplah di Mata Najwa. Gawat.